warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sumania SPDI dengan nomor NIM 211251088. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di RPTK UIN Syekh M. Jamil Jambet Bukit Tinggi, sekaligus guru di MTS Al-Khairiyah Sukanegara, Kecamatan Kontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Adab Berjalan, Berpakaian, Makan, dan Minum. Materi ini merupakan materi akidah akhlak kelas 9 semester 1, dan saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dan seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan belajar mengajar kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama supaya apa yang akan kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Duduk siap, tangan di atas meja, berdoa mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ayu nih. Anggun Mulyati, Putihat, Karunia Awalia Hasuri, Muhammad Kalfi, Muhammad Tubagus Saputra, Nur Alam, Nur Aziza, Nur Pala Al-Fajri, Rizka Firatul Jannah, Rohimah, Samira, Siti Junia, Supriya, Fatir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, periksa dulu kerapiannya. Coba lihat pakaiannya sudah rapi belum? Kerudungnya barangkali ada yang menyingkap atau bagaimana? Sepatu ada yang belum dipakai? Sudah semua ya? Sudah rapi. Lihat samping kanan kirinya ada sampah atau tidak? Kalau ada, sudah bersih? Berarti sudah siap untuk belajar ya. Kita memulai pembelajaran. Masih ada yang ingat pembelajaran kita hari ini? Kita akan membahas tentang materi akhlak atau adab dalam berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Ada yang lihat? Ada yang lihat. Sampai salah ibu mama. Ada yang masih ingat di pembelajaran minggu kemarin materinya tentang apa? Di bab 2? Oh iya Fatir? Pelajaran minggu lalu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri seperti berilmu, kerja keras, dan kreatif. Ya betul. Itu materi kita pada minggu yang lalu. Kalian masih ingat materinya seperti apa? Masih.
dibuang entah kemana, jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar untuk lebih mengingatnya kembali, kita harus juga kalau ibarat di Al-Quran itu murojaah, diulang-ulang kembali gitu supaya tidak lupa. Jadi pembelajaran minggu kemarin yaitu mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri seperti kerja keras, berilmu, kreatif, inovatif ya. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Ya, ada yang bisa menjawab barangkali sebelum kita belajar kalian sudah punya bayangan seperti apa? Apa sih adab yang dimaksud dengan adab berjalan, berpakaian, bermakan dan minum? Ada yang bisa jawab? Ya Bu, Ya, Anggun? adat adalah norma atau aturan kesopanan. Ya, betul. Adat adalah aturan atau norma kesopanan. Kenapa? Karena memang adat atau norma itu merupakan aturan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penting untuk mempelajari itu semua ya. Penting untuk mempelajari tentang adat. Kemudian kenapa sih seberapa penting? Kenapa kita harus tahu tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum? Kenapa harus pakai adab? Kenapa penting itu adab dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Ya Bu, Ya. karena adat adalah sunnah Rasul. Karena adat adalah merupakan sunnah Rasul, di mana Rasul adalah panutan bagi kita semua. Kita sebagai orang Islam, panutannya itu bukan artis Hollywood, bukan artis Bollywood ya, tapi yang utamanya itu adalah Rasul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya Ibu akan ini dulu ya. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita untuk apa ya, biar kita tahu nih kita mau ngapain aja, supaya kita tahu nih tujuan pembelajaran kita. Nah, kalian lihat nih, ini tujuan pembelajaran kita ya, supaya setelah nanti belajar ya, kalian belajar, nanti kalian dapat menyebutkan dalil tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan makna dari adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang ketiga, menunjukkan sikap sesuai dengan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Kalian kok sepertinya ngantuk sih, masih pagi sudah ngantuk? Ngantuk? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Sudahnya kok lemes? Sudah tapi lemes sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan kita ice breaking dulu supaya kita semangat. Ya, oke? Siap? Ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Alhamdulillah. Sudah tepuk semangat berarti kita harus semangat. Nah, di sini kita akan menyaksikan sebelum berlanjut kepada materi, Ibu akan memutarkan video yang kalian bisa simak. Dari video ini nanti kalian bisa melihat apa sih yang ada di dalamnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam. Kamu dari mana nih? Kok tanganmu kok? Dari taman, main pasir sama teman-teman. Hehehe. Like and subscribe ya teman-teman. Sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video tadi paham nggak? Paham. Di situ ada yang makan tidak mencuci tangan sampai akhirnya masuk rumah sakit. Kemudian ada yang makannya tidak menggunakan tangan kanan ya. Apalagi makannya terlalu banyak, rakus ya, sampai perutnya
jincit dan celananya nggak muat. Langsung ya, setelah ya pemutaran video tadi, ibu akan menguraikan materinya supaya kalian paham ya. Paham tentang adab tadi. Oke, tujuan pembelajaran tadi sudah. Nih ya, adab berjalan. Mengapa kita ketika berjalan harus menggunakan adab ya, harus pakai adab yang berjalan. Berjalan itu harus tenang ya, dengan tenang, tidak sombong dan tidak tergesa-gesa. Berjalan dengan tenang. Dengan tenang itu seperti apa? Apakah dia menginjit-injit jalannya seperti itu? Kan tenang, damai. Bukan. Artinya tenang di sini ya jalan sewajarnya. Kita jalannya seperti apa? Jalanlah biasa. Apa perlu berlenggak-lenggok? Kan tidak juga ya, kecuali kalau di catwalk. Catwalk itu ya, Paragawati itu baru jalannya itu harus dilenggak-lenggok. Kenapa? Karena memang itu penilaian ya, penilaian. Kalau kita berjalan seperti biasa aja, berjalan dengan tenang, kemudian tidak sombong. Jalan yang sombong itu seperti apa? Sombong jalannya, ya sampai wajahnya bersorot. Tidak istilahnya tidak congkak ya, ini mah ada orang lewat juga jujur aja, tidak bertegur sapa, kayak orang tidak kenal, sombong, acuh kepada orang lain ya. Kemudian tidak tergesa-gesa, tergesa-gesa boleh, tapi dalam aturan gitu, maksudnya dalam pertimbangan gitu ya. Wah ini kalau misalkan saya tahu buru-buru nih, ini sungai lebar, tapi saya harus menyeberanginya dengan melompat misalkan, karena saya lagi tergesa-gesa. Tapi apakah saya sanggup melompatinya? Kan mungkin tidak. Tapi karena kita tadi kurang perhitungan, dilompatilah itu sungai. Akhirnya bukannya cepat, malah memperlambat. Ini yang tidak diinginkan gitu ya. Tidak diinginkan, yang tujuannya ingin cepat, jadi malah lambat karena kurang perhitungan tadi. Di sini tidak tertuliskan, namun ibu ingin menambahkan ya, menambahkan bahwa ada berjalan itu harus ada tujuan. Tujuan kita berjalan itu kemana? Kalau misalkan kita tidak tahu tujuannya, kira-kira sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Misalnya kamu dari rumah pagi-pagi, tujuannya ke sekolah, tahu tujuannya ke sekolah, makanya jalannya juga tahu dari mana, kemudian tujuan yang dituju juga tahu sekolah gitu ya. Coba kalau nggak tahu, ini sudah berpakaian sekolah, tapi nggak tahu ini saya mau kemana ini ya, saya melangkah kemana menuruti langkah kaki. Nah nanti nyampenya kemana? Ke pasar bisa jadi ya, bisa jadi nyampenya ke pasar. Kemudian tidak caper. Apa itu caper? Ini bahasa kalian ya kayak caper. Apa itu? Cari perhatian. Contohnya jalan yang cari perhatian itu kayak gimana? Bisa ada yang ditaksir nih. Taruhlah ibu nih masih muda ceritanya ya, jadi siswi masih. Kemudian nasir sama patir ceritanya. Jadi ibu jalan itu kayak gini. Gimana nih jalannya grogi gitu ya, cari perhatian, biar diperhatikan sama si patir misalnya kayak itu. Itu namanya caper. Tergantung kita capernya ke siapa, ke guru misalkan. Ada ibu kita jalannya yang sopan, harus sopan, karena apa nantinya dinilai. Nah itu namanya caper. Cari juga tidak berjalan sambil makan. Ayo, ada nggak? Ada nggak yang jalannya sambil makan? Habis lapar bu, jadi jalannya sambil makan aja biar cepet, biar nyampe tempat udah kenyang. Ada nggak yang kayak gitu? Wah haus bu, sambil makan, sambil jalan, sambil makan, sambil minum, sambil kenyang. Ada nggak? Kalau masih ada yang seperti itu, kalian harus tahu ini adabnya. Adab dalam berjalan itu seperti itu ya. Tidak boleh sambil makan ataupun minum ya. Nih dalilnya di situ ada ya. Dalil tentang adab. Dalilnya nih. Surat Luqman ya, tadi surat Luqman ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Gitu ya. Yang artinya berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini maksudnya apa? Suaranya dilembutkan, jangan melembutkan suara. Ini kan biasanya ada yang orang dengan gaya bicaranya yang kalian kira itu biasanya lebay. Gitu. Kemudian yang tadi udah ada jalan sudah selesai. Kemudian lanjut next. Ya, yang sekarang ya adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian. Yang pertama adalah menutup aurat. Kayak ibu nih, contohnya sudah menutup aurat kan? Ya, yang boleh terlihat itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Kalian juga alhamdulillah yang perempuan ini sudah menutup aurat semuanya. Batasan auratnya itu apa sih? Ya kalau perempuan yang terlihat itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Kalau laki-laki itu dari pusar ke lutut. Namun kalau misalkan walaupun itu menutupi aurat, kalau misalkan kita lihat nih, tapi dia berpakaian rapi. Tadi ya berpakaian rapi. Sudah rapi kan kalian paham ya? Berpakaian rapi itu seperti apa? Yang jelas rapi itu dia tidak kotor dan ya dipakai dengan sesuai dengan porsinya ya. Kalau pakai baju di mana, kalau pakai rok atau celana di mana, itu sesuai dengan porsinya. Jangan dibolak-balik, namanya tidak rapi ya. Kemudian bersih, pakai baju yang bersih ya, biar nyaman. Di samping nyaman untuk diri sendiri, nyaman juga untuk orang lain. Coba tidak harus yang bagus, tidak harus yang mewah, tidak ada anjuran untuk itu. Bagus, mewah, kalau tidak bersih untuk apa? Ya kan? Untuk apa kalau nantinya cuma bikin bau doang misalnya. Jadi yang disajikan di sini adalah pakaian yang rapi dan bersih. Kemudian tidak berlebihan. Ya. Kayak contohnya kayak gimana pakaian yang berlebihan? Misal kalian ke sekolah, kemudian pakainya apa ya yang berlebihan itu? Misalnya udah pakai baju nih, udah pakai baju sekolah, pakailah yang berlebihan itu pakai baju yang ada gibis-gibisnya misalkan, yang ada payet-payetnya biar terlihat beda dengan siswa yang lain misalkan. Nah, ini yang namanya berlebihan. Kalau di sekolah ya udah kayak begini aja. Aturan di sekolahnya kayak begitu kan? Ada aturan hari Senin pakai hitam biru, hari Selasa pakai batik atau apa. Tidak ada aturan di sekolah, jadi tidak bisa lebihkan. Begitu juga di kesempatan yang lain, jangan berpakaian terlalu berlebihan seperti itu ya. Kemudian di sini ibu akan menambahkan mengenai pakaian ya. Kemudian model pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin. Paham nggak? Berpakaian yang sesuai dengan jenis kelamin. Kalau laki-laki ya pakainya pakaian laki-laki. Kalau yang perempuan ya pakaian perempuan gitu maksudnya begitu. Ya. Ya gitu ya. Jadi sesuai dengan jenis kelamin. Jangan ini mau pakaian perempuan dipakai laki-laki, pakaian laki-laki dipakai perempuan. Terbayang nggak kalau misalkan Nuralam pakai rok? Nuralam pakai rok. Kemudian Surya pakai celana. Pakai celana mending kalau bajunya panjang. Ini bajunya ngatung, misalkan punya siapa dipakai gitu ya. Nah ini ya, jadi berpakaian itu harus sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian tidak meniru pakaian yang dilarang agama. Pakaian yang dilarang agama itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Pakaian yang dilarang oleh agama. Misalkan kayak pakaian dalam itu kan pakaian dalam kita main pakainya di dalam. Ada orang yang memakainya itu di luaran. Ada yang ke pantai dengan pakaian itu, ada yang ke mall dengan pakaian begitu. Maksudnya pakaian begitu tuh pakaian yang tidak sesuai dengan aturan agama. Kalau kita orang agama Islam punya aturan ya, bagaimana kita menggunakan atau ya berpakaian yang layak
sebagai seorang muslim dan muslimah ya. Kemudian yang selanjutnya mendahulukan yang kanan dan berdoa ya. Jadi kalau berpakaian usahakan yang kanan dulu. Kalau bisa pakai celana, dia laki-laki pakai yang kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai yang kanan dulu. Lanjut pakai yang kiri. Kemudian yang perempuan juga biasa pakai baju. Ada lengannya kan bajunya. Pakai yang kanan terlebih dahulu. Lanjut ya. Oh, ada Qurannya ya. Ada Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya, dibaca dulu ya. Karena ini merupakan tujuan pembelajaran. Kalian harus tahu dalil daripada adab-adab tadi ya. Adab-adab tadi. Oh ini Lukman sih. Nah, kita Al-A'raf ayat 26. Nah, ini ya, kalian bisa lihat tulisannya yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, kulu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia ini Allah ya, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu dalil tentang tadi ya, berpakaian ya. Dalil tentang berpakaian. Kalian harus tahu ya, karena itu merupakan tujuan awal pembelajaran kita, yaitu mengetahui dalil tentang adab-adab ini ya. Lanjut kita ke adab dalam makan. Kalian tadi sudah menyaksikan video ya. Kalian sudah menyaksikan video. Ini adab kita dalam makan. Kenapa sih Bu? Kok segala sesuatunya harus pakai adab? Ya gitu. Segala sesuatu harus pakai adab karena ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adab makan yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kalian lupa atau kita lupa nih pada saat kita makan, kalau udah setengah piring makannya baru ingat, nggak apa-apa, langsung kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Nih ya. Nanti ada di diskusi ya. Nanti ada diskusi kenapa harus makan dengan tangan kanan. Nanti ya kita bahas. Kemudian tidak berlebihan. Kayak yang tadi kalau berlebihan ya, nanti perutnya buncit, perutnya sakit gara-gara makannya kebanyakan. Jadi makanlah sesuai dengan standar kita ya. Ya, yang penting sesuai gitu ya. Jadi makannya banyak ya, ujung-ujungnya nggak dihabisin. Itu namanya mubazir. Kalau kemudian menjaga kehalalan ya, menjaga kehalalan makanan. Jangan ini mah yang haram, udah tahu nih kita makanannya haram, tapi kita enggak aja, kita makan aja, jangan seperti itu ya. Jadi ada aturannya. Makanan mana ya, makanan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Orang Islam apa makanan yang tidak diperbolehkan? Babi, betul ya. Kalau olahan babinya boleh nggak? Barangkali kalau udah diolah kan dalam bentuk babi nih, babi potong kemudian dimasak, nggak boleh. Kalau misalkan dibuat sosis atau dibikin nugget atau apa gitu, boleh nggak Bu? Nah, tidak boleh karena masih ada kandungan babinya tadi. Kalau misalkan kandungannya ayam atau kandungannya kambing, kandungannya sapi atau kerbau, silakan. Kan sosis itu macam-macam ya, bahan dasarnya beda-beda. Ada yang misalkan menggunakan babi, sementara kita tahu di situ misalkan ada di komposisi itu ya mengandung daging babi misalkan. Kitanya makan aja. Nah, harus diperhatikan. Jadi ada biasanya dalam makanan-makanan itu ada tulisan halal. Kalau ternyata kemudian makan itu dalam posisi duduk. Jangan makan sambil berlari-lari. Kenapa nggak boleh? Ya takut makanannya jatuh, takut makanannya tumpah. Kalau misalkan sambil berlari-larian. Kalau duduk kan enak sambil menikmati, ya kan? Duduk santai, dikipasi. Jadi makannya juga nikmat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan makan sambil
lari atau sambil ngapain sambil yang lain-lainnya lah, walaupun tidak lari, sambil jalan ke sambil apa, sambil tiduran. Nah ini ya. Kemudian makan tidak berbicara. Tidak berbicara, ini mulutnya penuh dengan makanan, kita ngomong. Akhirnya apa? Muncrat. Nah, nggak sopan kan? Muncrat ke orangnya kalau nggak ada orang. Nah kalau nggak ada orang kita ngomong dengan siapa? Ya seperti itu ya. Jadi makan kalau dalam kondisi mulut penuh, jangan bicara. Tidak boleh. Kemudian tidak mencela makanan. Tahu mencela makanan? Kita ada nih makanan, tapi sambil dimakan sambil dicela. Makanan kok kayak gini, gak enak amat sih. Makanan kok begini, tapi ditanya makan, dimakan. Itu namanya mencela makanan. Tidak boleh makanan sambil dimakan, tapi sambil dicela. Ya, seperti itu tidak diperbolehkan. Dalilnya apa Bu yang mengenai makan? Dalilnya kita cari. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat darimu. Maksudnya apa ini yang dekat dari kita? Kemudian di sini ada adab minum, sama ya. Adab makan dengan minum sama, membaca bismillah, kemudian minum dengan tangan kanan. Tidak bernapas di dalam bejana. Tahu bejana? Bejana itu kayak panci ya. Jadi kalau kita nyam napas di dalam, jadi nanti napas kita itu masuk ke situ ya, ke bejana tadi. Sementara bejana ini mungkin digunakan juga untuk orang lain. Jadi tidak sopan gitu maksudnya. Kemudian minum sambil duduk. Nah di sini ada hadis Rasulullah SAW. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ini sama ya, kayak tadi makan dan minum tidak boleh sambil berjalan, harus dengan duduk. Kemudian dengan tangan kanan. Materinya sudah selesai ya. Materinya sudah selesai. Nanti di sini Ibu akan membuat kelompok ya. Akan membuat kelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan. Berarti Ibu langsung membuat kelompok ya. Di sini kita ada 15 orang. Ibu akan membuat 3 kelompok. Kelompok pertama itu tentang adab berjalan. Kelompok 2 tentang adab berpakaian. Kelompok 3 tentang adab makan dan minum. 5 orang berarti tapi ke sini ya. Ke sini. Di ini apa namanya? Mejanya dibuat berkelompok ya. Supaya mejanya di tengah. Supaya kalian bisa bekerja sama. Ya, silakan diatur mejanya ya. Mejanya dijadikan 2, itu dijadikan 1, meja 2 dijadikan 1, nanti kursinya di samping ya. Ya, Ibu bantu. Lalu datang nih. Ini ada hadapan. Tapi mana kamunya? Tapi kamu di sini sama Joki. Ya, ada mana?
Digabung sama yang lain. Jangan lupa sebelum mengerjakan tugas berdoa dulu ya kelompok nih biar kalian dapat berdiskusi nantinya dengan baik. Ya, diskusi ya. Kelompok dua. Ya, itu ya. Ini pertanyaan. Ini jawaban solusi dan kalian kasih tahu sama ya, kasih nama kita. Itu yang di kolom itu dan silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Kalau kalian tidak paham boleh bertanya, diskusikan dengan teman supaya nanti ketika berdiskusi kalian bisa mempertanggungjawabkan hasil daripada diskusi kalian ya. Oke. Makanya ngambilnya sedikit, tahu-taunya nangis. Matanya kurang. Gara-gara ngambilnya sedikit, itu ya. Jadi makanlah sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan aturan. Kemudian, ya, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang tinggal mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil daripada diskusi kalian. Jadi di sini tadi kan kelompok 1 sudah dikasih judulnya ada tentang berjalan. Kemudian yang kelompok 2 ada tentang berpakaian. Kelompok 3 ada yang tentang makan dan minum. Ini langsung ibu yang pandu ya. Untuk diskusinya langsung ibu yang memandu. Jadi silakan. Ini ada kelompok 1 tadi tentang adab berjalan. Silakan nanti kelompok 2, kelompok 3 silakan menanggapi barangkali ada pertanyaan atau nanti pertanyaan akan disanggah atau bagaimana silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo Pak Jiri, siapa yang membacakan? Mau bertanya? Ya, itu
Itu hasil dari kelompok kalian. Silakan ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1, Patir, silakan. Kalau enggak Kapi, ayo yang pertanyaannya dibacakan pertanyaannya. Kelompok 1 silakan ditulis pertanyaan dari kelompok 2 ya. Silakan ditulis supaya nanti kalian bisa mempersiapkan jawaban. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok satu, mengapa kita perlu Misalkan gini dulu ya, Patir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau bisa berdiri, Patir berdiri biar kelihatan. Ya, Patir ini dari kelompok 2 ya, mau bertanya kepada kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 1. Kita perlu berjalan dengan dan tidak tergesa-gesa. Mengapa kita harus berjalan dengan jangan jawab dulu ya, nanti ada kelompok 3 yang akan bertanya juga. Ya, kelompok 3 dipersiapkan. Ya, kelompok 3 mempersiapkan silakan. Ya, Anggun mewakili kelompok 3. Ya, siap. Kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa dampak negatifnya jika berjalan sambil main HP atau berjalan tidak fokus? Nah, apa dampaknya kalau berjalan tidak sambil main HP atau tidak fokus? Silakan. Kelompok 1 mempersiapkan jawabannya. Langsung dijawab ya. Biar angkat ya. Ayo, udah siap? Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Sudah dipersiapkan jawabannya? Ayo. Kalau enggak Cia, kalau enggak Dua Aziza, silakan. Yang suaranya kencang berdiri ya, biar teman-teman yang lain melihat. Ya. Nanti kalian yang kelompok 1 dan kelompok 3 mempersiapkan untuk kelompok 2 ya. Persiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya, berbalas ya. Kalian sekarang ditanya dan menjawab. Nanti kalian yang bertanya. Ayo, siapa yang Dua Aziza? Ya, silakan. Oh, Runi. Ayo Runi. Silakan berdiri Runi yang cantik. Ya, silakan berdiri. Ya, Runi yang akan menjawab pertanyaan tadi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, yang itu belum. Iya, boleh dibaca aja. Iya, dari kelompok berapa? Yang mau dijawab kelompok 2? Iya, dari kelompok 2 silakan dibacakan hasilnya. Ya, kenapa kedengeran nggak ini suaranya? Tidak. Ya, yang lain dari kelompok 1. Mana suaranya yang kencang? Ya, Supriya. Oke, Supriya kenapa tidak dimanfaatkan? Supriya punya suara yang mantap. Ayo, silakan. Berdiri Supriya, silakan dijelaskan. Ya, jawaban untuk kelompok 2. Perhatikan jawaban yang tadi kalian pertanyakan. Ya. Itu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, juga untuk mengurangi stres. Oh, seperti itu jawabannya. Kasih tepuk tangan dong. Kelompok 1 maka pertanyaannya dari kelompok 3 sudah dijawab? Sekalian langsung. Ayo. Boleh gantian, boleh Supriya melanjutkan yang tadi. Silakan. Jawaban untuk kelompok 3. Dengerin kelompok 3, ayo dengerin. Terus bisa beresiko kecelakaan fatal bagi diri dan orang lain. Nah, tuh kalau jalan sambil main HP bisa beresiko kecelakaan fatal untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak boleh berjalan sambil menggunakan HP. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menjawab. Alhamdulillah diskusi kita kali ini sudah selesai. Nah, ini ya. Sekarang dari awal kita sudah pemutaran video, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah diutarakan, materi juga sudah diuraikan, sudah diskusi juga, sudah bisa menjawab juga. Nah, apakah setelah pembelajaran ini ada perbedaan nggak? Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang kalian lebih tahu atau tidak? Lebih tahu ya. Sebelum belajar pengetahuannya mungkin ada tingkat 2. Sekarang setelah belajar tingkat 10. Masya Allah. Tepuk tangan untuk sudah. Sepertinya pembelajaran kita pada kali ini sudah cukup ya. Ini Ibu akan memberikan tugas ya.
memberikan tugas. Tadi kan sudah menyaksikan video, sudah menyaksikan materi, sudah berdiskusi. Tugasnya di rumah yaitu merangkum pembelajaran hari ini. Dirangkum apa itu adab berjalan, apa itu adab berpakaian, adab bermakan dan minum, dalilnya tentang apa pentingnya beradab ya, apa pentingnya beradab dalam berpakaian, berjalan, makan dan minum. Dirangkum, kemudian nanti minggu depan ketemu ibu lagi dikumpulkan. Siap? Ya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, silakan dibereskan dulu, perabotannya dibereskan dulu. Ya, dibereskan dulu, sudah bereskan dulu. Kalau sudah beres, silakan KM dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Ya. Duduk siap, tangan di atas meja, berdoa mulai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati di jalan, jangan bercanda, langsung pulang ke rumah ya.